Shalom, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak didik kami semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali kegiatanmu di rumah dan mengawali pembelajaranmu, jangan lupa berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari materi lanjutan. Aku merawat tubuhku. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang aku merawat tubuhku, yaitu pada bagian tubuhku disebut sebagai bait Allah dan juga 4 cara merawat tubuh agar senantiasa sehat dan kuat. Nah, pada pelajaran kali ini anak didik kami nanti akan mampu menjelaskan akibat apabila tidak mau merawat tubuh. Yang pasti anak didik pernah mengalami akibat tidak mau merawat tubuh. Apa akibat apabila tidak mau merawat tubuh? Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang merawat tubuh secara rohani dan juga secara jasmani. Secara rohani, tubuh kita rawat dengan cara melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dengan tubuh kita. Secara sederhana, anak kelas 1 menggunakan tubuh itu boleh mulut ya. Menggunakan mulut dengan cara berbicara yang sopan kepada orang tua dan juga guru. Lalu apabila kita tidak mempergunakan tubuh secara benar atau artinya berkenan kepada Tuhan, berarti kita sedang tidak merawat tubuh. Tidak merawat tubuh berarti kita tidak menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan atas tubuh pemberian Tuhan. Yang berikutnya, tidak merawat tubuh berarti kita merusak bait Allah. Pelajaran minggu lalu juga kita sudah membahas bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Allah tinggal di dalam tubuh kita. Berarti tidak merawat tubuh, kita merusak bait Allah. Artinya kita menggunakan mulut kita untuk berbicara yang kotor. Menggunakan mulut kita untuk berdusta. Berarti kita sedang merusak bait Allah. Yang berikutnya, anak didik kami, tidak merawat tubuh mengakibatkan kita cenderung atau suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan atas kehendak Tuhan. Kita akan sakit secara rohani. Artinya awalnya kita hanya melakukan satu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu 2, 3, 4, bahkan kita lebih sering mempergunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di lambat laun mengakibatkan kita lebih mencintai kejahatan. Kita akan merusak bait Allah. Kita akan menunjukkan rasa tidak bersyukur atas tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jika tubuh kita secara rohani tidak dirawat, maka kita akan sakit secara rohani. Artinya, kita akan lebih mencintai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau nakal sedikit, biasa anak kecil nakal. Lalu nakalnya terus menerus. Lalu akhirnya kenakalannya berubah menjadi kejahatan karena tubuhnya tidak dirawat secara rohani. Nah, setelah tubuhnya dipergunakan secara terus-menerus untuk kejahatan, maka akan melahirkan dosa. Jadi apabila tubuh kita tidak dirawat secara rohani, tubuh kita akan melahirkan dosa. Dan apabila kita lebih menyukai dosa, berarti kita sedang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi akibat tubuh tidak dirawat secara rohani, maka kita bisa sakit secara rohani.
Nah, anak didik kami, siapa yang tidak pernah sakit? Pasti semua pernah mengalami sakit. Namun, tidak semua penyakit itu sama penyebabnya apa. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh karena apa? Karena tidak merawat tubuh. Ada beberapa penyakit akibat tidak merawat tubuh. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari 4 cara merawat tubuh. Nah, salah satunya ada dengan cara membersihkan tubuh dengan cara mandi dan juga menggosok gigi. Itu yang sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Nah, perhatikan seorang anak yang sedang mandi. Dia mandi dengan bersih ya, mandi dengan bersih dengan air dan juga dengan sabun di kamar mandinya. Nah, anak ini akan berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah dia sudah tampak segar. Dia sudah bersih dengan pakaiannya yang bersih. Lalu, apabila anak ini tidak mandi sebelum berangkat ke sekolah, maka akan tampak lusuh dan tidak bersemangat. Lalu apa akibat tidak membersihkan diri? Nah, perhatikan di sini juga ada seorang anak yang sedang bermain-main dan apa yang terjadi apabila dia tidak membersihkan dirinya, pulang bermain langsung tidur dengan keadaan yang begitu. Maka apabila tidak membersihkan diri, tidak membersihkan tubuh, tubuh akan menjadi jorok dan tentunya akan mengeluarkan bau badan. Nah, jika kita juga malas membersihkan diri, kulit kita bisa jadi gatal, kering, bahkan iritasi. Nah, apa akibat yang lebih serius lagi yang ditimbulkan apabila kita malas merawat tubuh? Yang lebih serius adalah kita bisa membawa bibit penyakit. Dengan malas membersihkan diri, kita akan mudah sakit. Karena apa? Karena bakteri, kuman, dan virus-virus yang lain menempel pada tubuh kita dan tidak kita bersihkan, maka kita akan terserang penyakit. Yang berikutnya, kalau anak didik malas menggosok gigi, apa yang akan terjadi? Wow, yang pasti giginya akan menjadi kotor, tidak bersih ya. Kalau ibu lihat, nah lumayan bersih, gak bersih banget tapi lumayan bersih. Jadi kalau kita malas menggosok gigi, yang pasti gigi akan menjadi kotor. Ini dia akibat malas gosok gigi. Gigi menjadi kotor. Nah, dengan gigi yang kotor ini, kuman-kuman yang ada di mulut kita, bakteri-bakteri yang ada di mulut kita, sisa-sisa makanan itu akan merusak gigi kita. Jadi, gigi kita rentan atau gampang berlobang. Nah, sesudah gigi kita berlobang, tentu ini pernah dialami oleh beberapa orang anak. Gigi kita menjadi sakit. Jadi malas menggosok gigi mengakibatkan gigi menjadi kotor, mengakibatkan gigi menjadi berlobang dan menimbulkan rasa sakit. Nah, merawat tubuh yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu juga adalah dengan memakan makanan yang sehat. Lalu apa akibat tidak memakan makanan yang sehat? Anak didik kami mungkin kebanyakan jajan ya, lebih suka jajan daripada makan makanan yang di rumah yang sudah dipersiapkan di rumah. Padahal kalau dipikir-pikir, makanan yang dipersiapkan di rumah jauh lebih sehat. Mengapa jauh lebih sehat? Karena makanan yang di rumah itu terdiri dari nasi, sayuran, ikan, buah, dan juga ditambah dengan susu. Tapi anak-anak cenderung lebih suka jajan. Jadi jajan sembarangan, belum makan juga sudah jajan, akhirnya kenyang duluan oleh jajan, jadi malas makan. Jadi banyak penyakit yang akan ditimbulkan. Artinya jajan sembarangan, makan makanan sembarangan
tentu akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena di dalam jajanan-jajananmu ada saja sesuatu hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Perhatikan gambar berikut ini. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya anak didik makan terlebih dahulu di rumah. Ya, setelah tadi mandi, ada yang langsung berangkat atau ada yang langsung berangkat sekolah, tidak mandi, tidak makan, pokoknya ganti baju berangkat seperti itu. Nah, jadi kalau seorang anak terlebih dahulu sarapan dulu dari rumah lalu berangkat ke sekolah, nah lihat anak itu akan tampak bugar, tampak bersemangat karena dia sudah memperoleh energi dari makanan yang sudah dia makan. Lalu sebaliknya, apabila tidak sarapan dari rumah, tidak makan pagi, lalu buru-buru langsung ganti baju, berangkat ke sekolah, maka dikhawatirkan ada yang pingsan ya saat berbaris di barisan, dan ada beberapa anak juga yang tidak kuat mengikuti kegiatan baris berbaris karena memang dari rumah mereka tidak sarapan terlebih dahulu. Dan yang paling seriusnya adalah kamu juga akan merasa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena apa? Karena perutnya keroncongan. Jadi anak didik merasa lapar, tidak bisa fokus menerima pelajaran dari Bapak, Ibu, guru. Nah, anak didik kami yang berikutnya, cara merawat tubuh yang kita pelajari pada pelajaran yang lalu adalah dengan cara rajin berolahraga. Lalu kalau kita malas berolahraga, apa sih yang terjadi? Apa akibat tidak rajin berolahraga? Tentu ada ya, karena tubuh kita ini memerlukan pergerakan. Tubuh kita ini perlu berolahraga agar tetap sehat dan kuat. Nah, jika malas berolahraga, apa yang terjadi? Kita memakan makanan setiap hari, tetapi kita malas bergerak, kita malas berjalan, kita juga malas melakukan hal-hal kecil yang menimbulkan pergerakan tubuh kita. Kita lebih memilih diam. Lalu yang terjadi adalah sistem pembakaran di dalam tubuh kita tidak terjadi dengan baik. Artinya makanan-makanan yang kita makan itu bisa menumpuk di tubuh kita. Memang dicerna di perut kita, tapi yang seharusnya berubah menjadi energi tetap akan tersimpan di tubuh dalam bentuk lemak. Jadi ada penimbunan-penimbunan di dalam tubuh. Yang ini tentu sangat berbahaya kalau kita semakin malas berolahraga. Apa sih yang paling berbahayanya? Dengan malas berolahraga, dia mengakibatkan kita mudah sakit, terutama penyakit jantung. Jadi anak didik kami kalau malas bersepeda, malas olahraga-olahraga yang menurutmu tidak menarik, cukup dengan berjalan dalam kegiatan sehari-harimu, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, juga berlari-lari kecil dengan teman, itu juga sudah sangat membantu karena malas berolahraga kita bisa mudah sakit, terutama penyakit jantung. Nah, apa cara merawat tubuh yang berikutnya yang sudah kita pelajari? Masih ada yang ingat? Cara merawat tubuh yang sudah kita pelajari juga pada materi minggu lalu adalah dengan cara beristirahat yang cukup. Kita sudah mempelajari istirahat yang cukup itu untuk anak SD kelas 1 sebaiknya 7-8 jam untuk setiap hari. Dan istirahat yang paling baik adalah pada malam hari. Jadi anak didik tidurnya malam hari yang lebih maksimal ya, lebih banyak. Jadi anak didik, apa sih akibat kalau kita tidak tidur yang cukup? Nah, kalau anak didiknya tidurnya cukup, istirahatnya cukup, nanti di sekolah juga akan mengikuti pelajaran
dengan baik dari Bapak Ibu guru. Sebaliknya, anak didik kalau malas untuk cepat tidur atau lebih tertarik bermain game, bermain handphone, karena permainannya menarik lalu kita lupa untuk tidur, ya lebih enak bermain game lalu kita tidurnya kemalaman. Ada mungkin yang tidur jam 2, jam 1 dini hari. Jadi istirahatnya kurang. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak didik tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus belajar, tidak bisa fokus melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, anak didik juga gampang lupa. Baru belajar hari ini, tanya besok juga lupa. Karena memang kurang istirahat. Dan kurang istirahat ini juga mengakibatkan kemampuan berpikir berkurang. Kita tidak tahu berpikir apa, kadang kita menjadi agak sedikit terlambat berpikirnya. Bahkan yang paling nyata adalah yang paling sering kita temukan di kelas adalah adanya anak didik yang mengantuk saat pembelajaran. Padahal Bapak Ibu guru sudah berusaha agar pelajarannya itu semenarik mungkin sehingga kamu bisa mengikutinya dengan baik. Ternyata ada saja yang mengantuk dan tertidur. Ini karena kurang istirahat. Nah, yang paling fatal dari akibat kurang istirahat ini adalah kita jadi mudah sakit. Karena apa? Karena ternyata saat kita tidur yang maksimal, saat kita tidur yang cukup, tubuh kita sedang membangun satu benteng pertahanan, yaitu kekebalan tubuh. Nah, kalau kita sudah kurang istirahat, kalau kita sudah kurang tidur, maka tubuh kita tidak maksimal menghasilkan sistem kekebalan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita mudah sakit. Tadinya kalau kita tidurnya cukup 7-8 jam untuk anak SD ya kelas 1, maka yang tadinya dia hampir-hampir influenza, hampir-hampir penyakit flu, gak jadi. Karena apa? Karena sistem imunnya kuat, kekebalan tubuhnya kuat. Jadi dengan istirahat cukup, tubuh kita sedang membentuk suatu benteng pertahanan, yaitu dengan kita sebut kekebalan tubuh. Jadi kurang tidur, kurang istirahat bisa mengakibatkan kekebalan tubuh menurun sehingga kita jadi mudah sakit. Nah, sudah cukup jelas anak didik kami pelajaran kita pada saat ini, yaitu akibat tidak merawat tubuh. Akibatnya yang pasti adalah bisa akibat-akibat ringan, tetapi yang lebih serius adalah menimbulkan penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit yang kita derita akibat tidak merawat tubuh dengan baik dan benar. Nah, sekarang tugasmu adalah anak didik kami sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Tugasmu adalah sebutkanlah 4 penyakit yang pernah kamu derita akibat tidak merawat tubuh dengan baik. Sebutkanlah 4 penyakit yang pernah kamu derita akibat tidak merawat tubuh dengan baik. Nah, jawabannya jangan lupa kirimkan ke WA pribadi Ibu. Akhir kata, tetap semangat jaga kesehatan dan anak didik jangan lupa senantiasa bersyukur untuk setiap hari. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.